Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Safira dari kelas 12B Keperawatan. Saya akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok 75 tahun yang lalu atau 16 Agustus 1945 dini hari. Ada salah satu peristiwa bersejarah bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah tersebut merupakan peristiwa Rengas Dengklok saat Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Mereka terdiri dari Sukarni, Wikana, Aidit, Hairul Saleh, dan lainnya. Sudanco Singgih menjadi pimpinan dalam penculikan tersebut. Pada 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Rengas Dengklok pun dipilih sebagai tujuan utama karena letaknya yang strategis di dekat tangsi pembela tanah air atau bisa disebut peta. Pukul 6.30 Bung Karno dan Bung Hatta tiba di kecamatan itu. Hanya pun disambut meriah oleh rakyat Rengas Dengklok. Jam 11 siang, bendera Jepang Hinomaru diturunkan oleh rakyat Rengas Dengklok. Kemudian bendera merah putih dinaikkan. Kenal sesepuh peta, Pamuraharjo. Usai penaikan bendera itu, pemuda bersama rakyat langsung mengikuti tentara Jepang. Keberanian para pemuda dan rakyat ini menjadikan Rengas Dengklok sebagai daerah pertama negara Republik Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta singgah di sebuah rumah milik Dijau Kisiong, seorang petani keturunan Tionghoa. Rumah Dijau dipilih karena tertutup rimbunan pohon dan tak mencolok. Hingga sore hari, Soekarno dan Hatta masih ada di sana. Golongan muda kembali mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk segera dilakukan. Setelah perundingan usai, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta pada malam harinya. Untuk kemudian mereka membawa Soekarno dan Hatta agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Latar belakang penculikan pada 10 Agustus 1945. Tan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu melalui pemberitaan sebuah radio dari luar negeri. Saat itu Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah yang tak mau bekerja sama dengan Jepang. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, ia pun menghubungi rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita ini pada golongan muda yang pro kemerdekaan agar segera bertindak. Golongan muda kemudian melakukan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu Jepang. Mereka beranggapan Jepang hanya menjaga situasi kondisi Indonesia karena mereka telah menyerah pada sekutu. Keputusan dari pertemuan tersebut adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Setelah itu, golongan muda yang diwakili oleh Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan putusan pertemuan, namun Soekarno dan Hatta menolak. Mereka mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus menunggu kesiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang telah dibentuk. Tidak adanya titik temu membuat golongan muda kembali. Hasilnya mereka sepakat menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok diawali ketidaksabaran para pejuang muda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Akan Singgih, salah seorang anggota peta, dan anggota lain membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan membawa keduanya ke Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Caranya mereka meyakinkan kembali bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang akan melawan apapun resikonya.